Pemirsa, polemik bakal calon presiden Ganjar Pranowo eksis di azan televisi masih hangat diperbincangkan. Musababnya, aksi mantan gubernur Jawa Tengah itu dinilai sebagai kampanye terselubung, bahkan dinilai sebagai cerminan politik identitas. Kami akan mengulasnya bersama politisi PSI Ade Armando, politisi PD Perjuangan Kapitra Ampera, dan pengamat politik Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore Bang Ade, Bang Kapitra, dan juga Mas Umam. Selamat sore semua. Selamat sore Mas Kapitra. Selamat sore Mas Ahmad. Baik. Oke, pertanyaan pertama ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, di mana sih sebetulnya salahnya Ganjar Pranowo ini tampil di video azan? Ya, persoalan utamanya adalah bahwa dia munculnya di acara azan ya. Dan di dalam aturannya KPI sebetulnya secara jelas sudah dinyatakan bahwa di dalam azan itu tidak boleh disisipkan iklan ya, apalagi iklan politik. Jadi sekarang tinggal apakah kita akan melihat tampilnya Ganjar di sana itu sebagai sebuah iklan atau tidak. Saya yakin itu jawabannya adalah bagian dari kampanye. Itu kita nggak perlu berdebat terlalu jauh lah. Itu pertama. Kedua, aturan undang-undang penyiaran juga mengatakan bahwa setiap stasiun televisi harus menjaga netralitas. Jadi kalaulah ada azan yang di dalamnya termuat ada adegan Pak Ganjar, maka pada saat yang sama karena ada dua kontestan lain, harusnya ada juga azan yang di dalamnya ada Pak Anies dan ada yang Pak Prabowo. Itulah yang disebut sebagai netralitas. Jadi buat saya ini persoalannya adalah pelanggaran aturan, pelanggaran undang-undang, dan itu harus diprotes. Itu kira-kira yang paling basic dari kritik saya. Oke, Bang Ade, tapi Anda yakin bahwa tampilnya Ganjar di video azan ini merupakan bagian dari kampanye politik, artinya ada kampanye terselubung menurut Anda? Itu jelas ya, kita nggak perlu terlalu berdebat soal itu. Itu pasti adalah bagian dari sebuah kampanye yang sedang diselenggarakan oleh timnya Ganjar ya. Karena apa dong alasan lain menampilkan Pak Ganjar di situ ya? Kan ada kalau cuman persoalan talent untuk tampil di sebuah azan, kan ada banyak sekali talent di Indonesia ini, pria-pria yang juga religius, pria-pria yang juga good looking gitu ya, seperti Pak Ganjar. Nah, munculnya Pak Ganjar di sana nggak perlu terlalu dicari-cari lah, berdalih gitu, berargumen. Itu jelas bagian dari kampanyenya Pak Ganjar dalam menjelang Pilpres 2024 ya. Oke. Gitu baik. kira-kira. Bang Kapitra, tanggapannya bahwa ini jelas-jelas bagian dari kampanye. Ya, kita kadang-kadang di masa-masa mau akan Pilpres atau Pileg ini banyak orang yang kehilangan pemikiran yang jernih atau terjebak dalam kedangkalan berpikir. Karena apa? Jangan semua kita persepsikan ke wilayah politik. Ketika orang berniat mencalonkan diri menjadi presiden atau apalah namanya, dia itu tidak kehilangan hak dasarnya sebagai manusia. Karena melaksanakan syariat agamanya itu hak dasarnya sebagai manusia yang dilindungi undang-undang. Karena kita melihat dari perspektif politik, semua menjadi buruk ya. Masa orang di shot lagi ambil wudhu, lagi sholat, lalu dianggap itu kampanye. Padahal itu adalah hal yang rutin dilakukan oleh banyak orang. Ya. Tetapi kini sekarang eranya masa baru akan memulai, lalu tudingan-tudingan seperti itu melihatkan kedangkalan-kedangkalan yang menuding. Kedua, secara politik yuridis, kan belum ada yang menjadi calon presiden, belum ada yang menjadi calon presiden, ya. Sekarang kita belum memiliki calon presiden siapapun, ya, karena belum ada sahnya seseorang menjadi calon presiden apabila sudah ada penetapan KPU bahwa dia calon presiden. Sehingga baru di situ berlaku segala aturan-aturan yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan. Yang dilarang orang belum ada calon presidennya. Lalu bagaimana orang dihukum dengan suatu perbuatan yang undang-undangnya belum dibuat untuk itu? Katakan demikian. Maksudnya yang orangnya belum masuk di dalam wilayah
hukum yang membolehkan atau tidak membolehkan dia. Baik. Ini yang kita selalu kehilangan kejenihan berpikir, sehingga semua persepsi politik dijadikan persepsi politik dan orang semua jadi salah. Oke, Ini Bang yang Kapitra, keliru. tapi artinya Kita lihat konsep proporsionalitas dari baca pres PDIP Ganjar Pranowo tampil di video azan maghrib sudah mendapat approval dari partai, seperti itu? Bukan masalah soal partai, ini masalah manusia dengan kegiatan ibadahnya. Ya, ini masalah hak-hak dasar manusia, masyarakat sebagai manusia. Jadi kita jangan lihat di sisi itu. Kalau saya melihat dari sisi pendekatan religius, saya bangga bahwa kalau ia nanti Pak Ganjar ditetapkan sebagai capres, dan kalau bisa jadi presiden, saya bangga punya presiden yang punya kedekatan dengan ciptanya. Masalah ibadah-ibadahnya ini masalah yang sangat privasi sebenarnya. Oke, Bang yang Kapitra, kita selalu seorang Ganjar terjebak Pranowo dalam ini black perlu hole menunjukkan banality ya, dalam black hole yang dangkal. Oke, baik Bang Kapitra, tapi kenapa seorang Ganjar Pranowo ini perlu menunjukkan sisi religius dirinya lewat video azan maghrib? Kapan Ganjar menunjukkan itu? Dan kapan Ganjar mengajak orang untuk memilih dia di rumah ibadah? Dia kan hanya selagi mengambil wudhu. Dia tidak mengajak dan dia tidak menayangkan. Terus siapa yang menayangkan? Bukan dia. Lalu apa yang salah kalau itu ditayangkan? Oke, baik. Karena kita persepsi kita yang salah, cara berpikir kita yang salah, sehingga semua yang dilakukan hal-hal yang sangat suci, yang sakral, itu dibawa ke ranah politik jadi salah. Oke, baik. Sekarang apa dasarnya kalau ingin menindak itu? Oke, kita ke Bang Ade. Oke, Bang Ade tanggapannya? Ya. Iya, kan saya juga tidak pernah menyalahkan orang mau sholat, itu hak azazi dia dong. Malah bagus kalau Pak Ganjar itu adalah orang yang rajin sholat. Bukan itu masalahnya. Ini masalahnya ada siaran azan, ya. Siaran azan itu di dalamnya ada adegan di mana Pak Ganjar wudhu, ngajak masuk ke masjid, kemudian sholat. Pertanyaan terbesarnya adalah, emang ada ngajak situ, Mas? Ada Enggak. Pak Ganjar ngajak, enggak kan ya? Ya, enggak ada. Siapa yang bilang ngajak? Ngajak ke dalam masjid, itu ada, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada jutaan orang di Indonesia, pria-pria religius, kenapa bukan mereka yang dijadikan talent? Kenapa yang dipilih adalah Pak Ganjar? Itu karena si perancang iklan, atau perancang program azan. Banyak di TV-TV lain juga ada itu, masyarakat. Pak Kapitra, kalau kita mau bicara secara rasional, tolong dengarkan penjelasan masing-masing orang dulu. Saya tadi dengarkan penjelasan Anda, sekarang saya jelaskan. Di dalam ilmu komunikasi, lanjut. Ya, Anda lanjut, silakan, saya dengar. Ya, tidak ada tayangan, apalagi itu sebuah program azan, yang orang-orang yang terpilih masuk di dalamnya, itu tanpa alasan. Tidak pernah itu random. Orang itu harus orang yang terpilih, menjadi talent. Yang dipilih menjadi talent di dalam siaran azan di grupnya MNC tersebut adalah Pak Ganjar. Pertanyaan besar, kenapa? Ini bukan soal hak azazinya Pak Ganjar. Pak Ganjar punya hak azazi buat sholat, buat ke masjid, buat ngapain pun. Yang dipersoalkan adalah tayangan azannya. Di dalamnya termuat ada adegan Pak Ganjar. Sehingga tadi presenter bertanya, tidakkah ini terkesan sebagai iklan terselubung? Saya setuju sepenuhnya. Karena itu tidak pantas untuk dilakukan. Grup PDIP seharusnya berpikir secara lebih inklusif lah, ya. Kalau misalnya sekarang Pak Haritanu lah yang paling utama. Karena RCTI adalah televisi dia, MNC adalah televisi dia. Dia seharusnya menampilkan, kalau dia mau menampilkan calon-calon presiden sebagai orang-orang religius, yang tampil seharusnya bukan hanya Pak Ganjar, tapi juga Pak Prabowo, tapi juga Pak Anies. Itu namanya adil. Kalau ini dikatakan sebagai sesuatu yang tidak netral. Dan itu lagi-lagi melanggar aturan yang ada di KPI. Itu penjelasan saya, Pak Kapitra. Baik, Bang Ade, kita ke Mas Umam. Mas Umam, menurut Anda kenapa Ganjar Pranowo yang tampil di video azan maghrib menjadi polemik? Tahan dulu jawaban dari Mas Umam karena kita akan segera ikuti azan maghrib terlebih dahulu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.